Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam acara GKM Menyapa. Nah, saudara-saudari, ketika Allah merancang untuk membentuk sebuah lembaga pernikahan yaitu keluarga, Allah mengawalinya dengan mengeluarkan maklumat demikian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Anehnya, tindak lanjut dari maklumat tadi, Allah tidak langsung menjadikan seorang perempuan bagi manusia itu, melainkan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dan meskipun manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Rupanya, melalui maklumat ini, Allah bermaksud agar manusia mengetahui bahwa ada perbedaan yang jelas antara manusia dan hewan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu naturnya, manusia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, sementara hewan tidak. Dan meskipun ada hewan yang dapat membantu manusia, tetapi hewan tidak dapat menjadi penolong yang sepadan bagi manusia. Nah, setelah manusia paham bahwa hewan tidak dapat menjadi penolong yang sepadan, barulah Allah menjadikan seorang perempuan dari salah satu tulang rusuk manusia itu. Dan ketika manusia itu melihat ada seorang perempuan, berkatalah ia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Barulah setelah manusia itu melihat sosok perempuan ini, dia menemukan faktor kesepadanan itu karena sosok ini berbeda dengan semua hewan-hewan tadi. Saudara-saudari, bagi manusia ini, tentulah terlalu mudah baginya untuk menemukan pasangan yang tepat. Tetapi bagaimana dengan manusia sekarang ini? Dengan jumlah manusia yang begitu banyak, tentunya tidaklah mudah untuk menemukan pasangan yang sepadan, bukan? Lalu bagaimana para pencari pasangan hidup dapat menemukan pasangan yang seimbang itu? Tentunya ada banyak faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan. Tetapi faktor yang paling mendasar adalah temukanlah manusia yang sudah menjadi ciptaan baru di antara jutaan manusia. Maksudnya begini, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, citra Allah dalam diri manusia, yaitu menurut gambar dan rupa Allah, telah rusak. Sehingga baik pikiran, perasaan maupun tindakan tidak lagi mencerminkan citra Allah, tetapi cenderung jahat. Jadi, meskipun ketika jatuh ke dalam dosa, manusia tidak menjadi hewan, namun kecenderungan pola hidup hewania, the animal tendency, dalam diri manusia nampak. Manusia menjadi demikian brutal, bengis, sadis dalam memperlakukan sesamanya. Dan meskipun demikian, perilaku hidup yang cenderung hewania pada manusia dapat berubah jika manusia ini menjadi manusia baru, yakni di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Maka bagi orang tua yang akan mencari menantu, anak-anak muda yang akan mencari teman hidup, hal yang paling mendasar dalam menentukan calon pilihan kita adalah apakah pilihan kita ini adalah manusia yang telah dibaharui dalam Kristus. Jadi, bukan pada manusia yang cenderung hewania. Ingat, keluarga adalah lembaga di mana Allah sendiri yang memprakarsainya. Karena itu, demi kebahagiaan kita dan demi mewujudkan rencananya, Allah telah memberikan pedoman agar kita tidak salah menentukan pilihan. Lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Tidak menikah, tidak mati. Salah menikah, seumur hidup setengah mati.
Untuk itu, pilihlah manusia yang sudah dibaharui dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.